Sekelumit kisah Syekh Siti Jenar. Oleh Damar Syashanka bagian 1. Konon, seorang ulama Islam, bernama Syekh Abdul Jalil, datang ke Jawa dan bermukim di Bukit Amparan Jati, daerah Cirebon sekarang. Di sana, beliau bertemu dengan Syekh Zatul Kahfi, seorang ulama sepuh yang sudah lama menetap di Bukit Amparan Jati. Ulama sepuh inilah guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Dewi Rara Santang, putra-putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah menetap berdekatan dengan Syekh Zatul Kahfi, Syekh Abdul Jalil kemudian berpindah ke Karbon Girang. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dengan nama Krendasawa. Banyak yang tertarik dengan ajaran beliau yang bernuansa spiritual murni. Sama sekali berbeda dengan para ulama-ulama lain yang juga mengurusi kenegaraan. Sibuk ingin mendirikan kekhalifahan Islam. Di pesantren Krendasawa, para santri tidak menemui nuansa politik seperti itu. Ajaran tasawuf begitu kental. Nuansa kedamaian sangat terasa. Kehadiran Syekh Abdul Jalil menyita perhatian Dewan Wali Sangha yang berpusat di Ampel Denta, daerah Surabaya sekarang. Sudah menjadi kesepakatan bersama, seyogianya, para ulama yang menetap di Jawa, masuk menjadi anggota Dewan Wali. Syekh Abdul Jalil tidak menolak ajakan itu. Beliau bersedia masuk menjadi anggota Dewan Wali Sangha. Begitu menjadi anggota Dewan Wali, beliau mendapat julukan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Lemah Tanah, Abang Merah. Siti Tanah, Jenar Kuning. Beliau mendapat gelar seperti itu karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan, beda dengan tanah Jawa bagian tengah dan bagian timur. Katak Siti yang artinya tanah, lama-lama berubah menjadi Siti. Maka terkenalah beliau dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Sunan Kajenar. Beliau bukan keturunan bangsawan. Kebanyakan, para ulama yang waktu itu dikenal dengan sebutan wali, berasal dari kalangan bangsawan. Sebut saja Sunan Ampel, dia berdarah bangsawan Campa. Sunan Benang, lama-lama berubah menjadi Bonang. Sunan Darajat, lama-lama berubah menjadi Derajat. Sunan Lamongan, ketiganya putra Sunan Ampel, berdarah bangsawan Campa dan Tuban, karena istri Sunan Ampel masih keturunan Kadipaten Tuban, begitu juga Sunan Kalijaga, berdarah Tuban, Sunan Giri, berdarah Belambangan, DLL. Syekh Siti Jenar, tidak berdarah biru. Namun beliau memiliki kecemerlangan, melebihi para menak berdarah keraton. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor sehingga beliau sama sekali tidak tertarik dengan tetek bengek urusan perpolitikan, selain memang, kesadaran beliau yang benar-benar tinggi. Konon, Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh yang bermukim di Malaka. Syekh Datuk Soleh putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa putra Syekh Hadir Halani. Syekh Hadir Halani adalah putra Abdullah Hanuddin. Dan Abdullah Hanuddin putra Asyamat Han atau Syekh Abdul Malik, yang konon tinggal di India sebelah barat yang sekarang wilayah Pakistan. Nah, bisa diketahuikan, kebijaksanaan beliau berasal dari mana, Damar Syashanka. Namun, status keanggotaan Syekh Siti Jenar di Dewan Wali Sangha tidaklah berlangsung lama. Sebab, begitu melihat umat Islam yang semula benar-benar murni memperbaiki akhlak, lama-lama terpengaruh gerakan militansi Islam yang mulai digalang oleh Sunan Giri, santri senior Sunan Ampel. Ditambah lagi, hal serupa juga tengah dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana, penguasa Karbon Girang. Kegiatan-kegiatan ruhani Islami, kini berubah diwarnai dengan latihan-latihan tempur. Fokus utama memperbaiki diri, kini berubah menjadi out action, menyalahkan pihak lain. Suasana damai antara penganut Islam, Hindu dan Buddha, lama-lama mulai goncang. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini. Di mana-mana, aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersanding dengan penganut agama baru ini, mulai terusik. Syekh Siti Jenar melayangkan surat protesnya ke Ampel Denta. Namun Sunan Ampel meyakinkan, semua masih wajar dan tidak berlebihan. Namun, bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dikatakan Sunan Ampel tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada seorang ulama yang menyuarakan hal serupa, dialah Sunan Kalijaga. Bersama Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga mencoba membendung gerakan-gerakan umat Islam yang kini berubah radikal. Mau tidak mau, diam-diam, umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang militan dan merasa dirinya paling benar karena katanya mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis secara kafah dipimpin Sunan Giri. Sunan Giri menyatakan,
siapa saja yang menolak pergerakan umat Islam yang tengah gencar-gencarnya saat ini, sama saja menjalankan ajaran bid'ah. Sunan Giri mengklaim, golongannya adalah golongan putihan, kaum putih, dan umat Islam yang tidak sepaham dengan golongannya, dituduh sebagai penganut bid'ah, golongan abangan, kaum merah. Untuk mengukuhkan pengakuannya, pengikut Sunan Giri bahkan menyebarkan desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang penganut ilmu sihir dari India. Jelas diceritakan dalam babat Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mencuri dengar wejangan agama dari Sunan Bonang yang kala itu tengah mewejang Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar konon berubah menjadi cacing tanah. Sunan Benang sendiri yang menambal bagian perahu yang sedikit berlobang kala hendak berlayar ke tengah laut untuk sekedar memberikan wejangan rahasia kepada Sunan Kalijaga. Sunan Benang menambalnya dengan segenggam tanah. Padahal, di dalam tanah yang sudah tergenggam itu, ada Syekh Siti Jenar yang berwujud cacing. Sunan Benang tahu, tapi dia diam saja. Begitu selesai mewejang barulah Sunan Benang menyuruh cacing itu berubah menjadi manusia. Simbolisasi ini sangat jelas sekali, bahwasanya masuknya Syekh Siti Jenar ke Dewan Wali Sangha adalah atas prakarsa Sunan Benang, disimbolkan dengan mengambil tanah berisi cacing. Dan Syekh Siti Jenar dianggap hanyalah rakyat jelata yang sama dengan cacing. Perahu melambangkan Dewan Wali. Di bagian Jawa sebelah barat, ada kekosongan pimpinan umat Islam. Syekh Zatul Kahfi sudah sepuh. Pangeran Cakrabuana bukanlah seorang ulama, dia seorang politikus. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, belum datang ke Cirebon, dia masih di Mesir. Dengan datangnya, sang rakyat jelata Syekh Siti Jenar, kekosongan pemimpin agama bisa ditutupi, tak mengapa walau yang mengisi kekosongan adalah seekor cacing. Cacing ini, rakyat jelata ini, berubah menjadi manusia atas anugerah Sunan Benang. Seorang rakyat jelata, kini disegani sederajat dengan para bangsawan, itu karena andil Sunan Benang. Dan sang cacing ini, sangat dekat dengan Sunan Kalijaga, Damar Syasangka. Simbolisasi ini jelas-jelas muncul di kemudian hari setelah Syekh Siti Jenar difatwakan sesat oleh Dewan Wali. Ada ungkapan diskriminatif di Jawa, wong ya pancene godhong krokot, diunggah nganti dhuwur ya tetep wae cukule melorot. Namanya juga daun krokot, walaupun diangkat setinggi mungkin, tumbuhnya tetap saja melorot ke bawah. Ungkapan ini biasanya mencerminkan kekesalan seseorang yang telah berjasa mengangkat orang lain dari kesengsaraan namun kemudian lupa daratan. Dan manakala Syekh Siti Jenar, yang dulu bukan apa-apa, dan dimasukkan ke Dewan Wali oleh Sunan Benang, sehingga kedudukannya terangkat, namun di kemudian hari berani menentang para wali yang lain, maka keluarlah ungkapan kekesalan secara simbolik ini. Namanya saja rakyat jelata, bagaimanapun juga, tetap saja kelakuannya seperti rakyat jelata, seperti cacing. Kurang lebih seperti itu. Padahal, tingkat spiritualitas seseorang tidak bisa diukur oleh pangkat dan derajatnya di masyarakat. Para wali lupa. Karena mereka memang tengah terfokus pada duniawi. Pada kehalifahan semata. Namun, tidak demikian dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat menghormati Syekh Siti Jenar karena tingkat spiritualitasnya benar-benar tinggi. Kubu Sunan Giri dan kubu Sunan Kalijaga tidak pernah sepaham di mana-mana. Dan manakala Sunan Giri memberontak ke Majapahit dan ingin mendirikan kehalifahan Islam di Jawa, walaupun lantas bisa dihancurkan oleh Majapahit, Syekh Siti Jenar menyampaikan protes keras. Bahkan beliau kemudian menyatakan keluar dari Dewan Wali Sangha. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mudaim datang dari Mesir ke Cirebon. Syarifah Mudaim adalah nama Muslim Dewi Rara Santang. Dia adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana, penguasa Karbon Girang. Mendengar kedatangan Syarif Hidayatullah, Sunan Giri segera mengirim utusan untuk memintanya bergabung bersama Dewan Wali Sangha yang berpusat di Ampel Genta. Syarif Hidayatullah menyetujuinya. Lantas dia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Sunan Gunung Jati, kekosongan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat yang semula dijabat Syekh Siti Jenar, tertutupi sudah.